Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngediskusin topik yang lagi rame banget di dunia ekonomi internasional, yaitu kembalinya proteksionisme dan dampak tarif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023. Bersama saya dengan rekan-rekan saya dari Kelompok 7. Nama saya Muhammad Gali Arfan dengan NIM akhir 100. Saya perkenalkan, nama saya Rizky Zahira dengan NIM akhir 0041. Nama saya Anastasia Rina Julifa dengan NIM akhir 039. Oke, untuk pemulainya nih, mungkin Jani bisa dijelasin dulu ya latar belakang kenapa topik ini tuh penting. Nah, jadi di sini tuh kita punya latar belakang diambil dari 2018 kan mulai rame dari perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Efeknya tuh besar banget. Itu banyak negara yang naikin tarif dan mulai proteksionis lagi. Nah, Indonesia tuh nggak mau ketinggalan, akhirnya ikut menaikkan tarif di beberapa sektor strategis kayak logam, tekstil, dan otomotif. Nah, tujuan pemerintah itu jelas, yaitu di sini ada melindungi industri lokal, mengurangi impor yang makin berat, dan juga neraca dagang yang tetap aman. Tapi itu di sini tarif impor tuh nggak turun ataupun nggak naik, tapi juga bisa membuat harga domestik itu naik lewat mekanisme tarif pass-through. Jadi beban tarif itu tuh diterusin oleh konsumen atau industri pengguna. Nah, terus di sini tuh negara lain juga bisa membalas dendam alias itu retaliasi. Itu tuh bisa ngefek ke ekspor kita juga. Betul, makanya dalam penelitian kita ini kita akan lihat lagi pola Indonesia selama 2018 sampai 2023 dengan kerangka pembahasan seperti paper Deleton untuk proteksionisme. Kita mau tahu apakah dampak tarifnya mirip kayak negara-negara lain, apakah benar nurunin impor atau nge-push harga dalam negeri atau malah nurunin ekspor karena retaliasi. Keren. Mungkin untuk Ana bisa dijelasin gimana teori dasarnya? Oke, jadi intinya gini, kalau negara naikin tarif, harga barang impor otomatis naik. Nah, karena jadi lebih mahal, orang atau industri di dalam negeri cenderung bakalan pilih barang lokal. Idealnya sih impor turun, industri lokal bakal naik. Terus dampak tarif itu sangat tergantung kondisi, misalnya barangnya gampang diganti atau enggak, terus elastisitas permintaannya tinggi atau rendah, industri lokal kuat atau enggak, atau ada substitusi domestik atau tidak. Kalau industri lokal lemah atau substitusinya minim, ya impor bisa aja tetap jalan meskipun tarif tinggi. Dan satu lagi, tarif itu bisa memicu balasan dagang dari negara mitra. Jadi bukan cuma impor yang kena, tapi ekspor kita bisa ikut terdampak kalau mereka ngerespon dengan tarif balik. Nah, lanjut ke teori kedua, itu tuh ada tarif pass-through. Ini tuh kayak tarif yang naik pada akhirnya tuh dibebankan ke siapa sih? Eksportir kah, importir ataupun konsumen. Nah, jawabannya itu dalam banyak kasus, terutama di negara berkembang kayak negara kita Indonesia ini tuh banyak konsumen dan industri dalam negeri yang bayar. Nah, di situ biasanya tuh negara berkembang itu kayak pass-through-nya tuh tinggi, jadi setiap tarif naik, maka harga barang naik juga. Berarti efeknya tuh nggak cuma buat konsumen ya, jadi tapi bisa ngefek ke industri lainnya juga gitu. Iya betul, jadi kebijakan itu kayak tarik ulur melindungi satu sisi, tapi bisa nyubit sisi lain gitu. Ketiga ini menarik nih, di sini tuh ada retaliasi. Jadi kalau misalnya kita naikin tarif, negara mitra tuh bisa dirugikan atau dibilang, oh kamu ini naikin tarif ya, oh aku juga gitu. Akhirnya mereka nih balas dengan tarif lebih tinggi atau bikin aturan yang bikin ekspor kita tuh lebih susah masuk dan dampaknya lumayan berat, terutama buat sektor yang ekspornya besar atau sensitif sama perubahan kebijakan global. Nah, sektor yang paling sering kena tuh ada sektor tekstil, logam, dan otomotif. Berarti retaliasi ini bisa nurunin daya saing ekspor kita dong? Iya Bisa banget karena banget. itu. Karena begitu negara lain naikin tarif ke produk kita, harga ekspor kita tuh jadi relatif lebih mahal di pasar mereka. Jadi otomatis daya saingnya itu turun. Di penelitian kita ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis data tahunan periode 2018 sampai 2023. Nah, gimana nih perubahan tarifnya di tahun 2022 sampai 2023? Bisa dijelasin nih teman-teman? Oke, aku akan jelasin. Jadi kita tuh ambil contoh perubahan tarif di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023. Kalau kita lihat data di tabel, pemerintah memang melakukan penyesuaian tarif di tiga sektor utama. Yang pertama ada logam atau iron and steel, highest code-nya 72. Lalu ada tekstil atau cotton, highest code-nya 52 sama otomotif. Itu highest code-nya 87. Kalau logam itu naik tipis dari 1,94% pada tahun 2022 ke 2,19% di tahun 2023. Tekstil naik dari 0,65% ke 0,81%, sedangkan otomotif ini naiknya paling tinggi dari 4,28% ke 5,81%. Secara umum, pemerintah memang lagi memperkuat nih proteksi buat industri dalam negeri. Oke, untuk logam khususnya baja itu pemerintah tuh khawatir sama banjirnya impor murah dan dugaan dumping. Jadi kalau misalkan dibiarkan, industri baja nasional tuh bisa makin tertekan. Jadi tarif ini tuh kayak ruang napas lah istilahnya itu buat produsen lokal, jadi biar bisa beradaptasi. Nah, kalau untuk tekstil, tarif itu naik karena produk impor murah, terutama bahan baku kapas sudah lama, yang menyebabkan kelemahan daya saing tekstilnya itu domestik kenaikan dari 0,65% ini ke 0,81% itu emang kecil. Nah, tapi tujuannya itu tuh buat mengurangi tekanan dari barang-barang low cost yang masuk. Betul banget, sedangkan otomotif ini yang paling tinggi naiknya, tapi itu juga sejalan sama strategi pemerintahan buat mendorong industri otomotif nasional yang lagi coba diperkuat, apalagi dalam konteks persaingan global. Intinya, tiga sektor ini dipilih karena punya risiko spesifik dalam tekanan impor yang paling kuat. Oke, sekarang saya sendiri akan membahas tentang dampak tarif terhadap impor. Dan ini menarik banget ya. Jadi tarif itu nggak selalu berhasil nurunin impor di semua sektor. Jadi tergantung karakter industrinya gitu. Nah, pertama itu ada pada sektor logam. Nah, jadi pada sektor logam ini tarif impor itu malah naik terus dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, industri kita tuh masih sangat bergantung sama bahan baku logam dari luar negeri. Jadi meskipun tarifnya naik, ya tetap beli karena nggak ada substitusi domestik yang cukup. Untuk elastisitasnya itu, elastisitas permintaan pada logam itu rendah karena permintaannya itu mengalami inelastis. Nah, industri hilir itu membutuhkan bahan baku maupun mau mahal pun tetap impor. Ini tuh membuat tarif menjadi kurang efektif di sektor logam. Betul banget. Sekarang masuk ke sektor yang kedua. Jadi sektor yang kedua ini adalah sektor otomotif. Jadi pada sektor otomotif ini tarif impornya itu memang sempat turun pada tahun 2020 karena terjadi pandemi Covid. Tapi setelah itu naik lagi, tapi cepat. Kenapa? Karena komponen dan kendaraan impor itu masih jadi bagian penting di industri kita. Terus banyak teknologi dan bagian-bagian yang belum bisa diproduksi lokal. Iya benar, polanya tuh mirip kayak logam, tingkat ketergantungannya tinggi. Jadi tarif nggak ngefek, permintaannya juga cenderung inelastis. Jadi meskipun tarifnya naik, industri itu tetap butuh impor buat produksi. Nah, ini nih yang beda banget, yaitu sektor tekstil ya. Jadi pada sektor tekstil ini, tarif impornya itu turun signifikan sejak tahun 2018. Artinya, tarif itu cukup efektif dalam menekan impor. Kenapa bisa efektif? Karena substitusi domestiknya ada dan produk lokalnya pun lebih kompetitif. Jadi kuncinya tuh di substitusi domestik ya? Ya, benar banget. Kalaupun ada alternatif lokal yang kuat, tarif langsung kerasa dampaknya. Kalau nggak ada substitusi, tarif cuma bikin harga naik tanpa menurunkan impor. Nah, jadi kesimpulannya di sini tuh, tarif itu nggak bisa dipukul rata, tapi tarif itu bekerja kalau ada substitusi lokal. Tapi hampir nggak berdampak di sektor yang rantainya pokoknya tuh masih bergantung pada impor. Nah, kalau dampak tarif ke harga gimana nih? Nah, kalau di situ jelas harga domestik di sini bisa dilihat itu tuh ikutan naik dari grafik yang ada di sini tuh kelihatan kalau unit value impor tiga sektor ini kayak tekstil, logam, dan otomatis itu semuanya meningkat. Itu tandanya terjadi tarif pass-through, yaitu beban tarif dialihkan langsung ke harga barang impor.
Kita juga bisa lihat di sini sektor otomotif itu paling kelihatan dampaknya karena tarifnya paling tinggi dan fluktuatif. Begitu tarif naik di 2023, harga kendaraan dan komponennya juga ikut melompat naik. Nah, habis itu logam di sini juga naik harganya meskipun tarifnya rendah karena industri itu sangat bergantung pada bahan baku impor. Jadi harga global itu langsung masuk. Tekstil pun juga ikut terdorong naik setelah tarifnya meningkat lagi di tahun 2022 sampai 2023. Berarti intinya kalau ketika tarifnya naik, biaya produksinya meningkat. Lalu terutama untuk sektor yang pakai banyak input impor. Kemudian untuk harga barang akhir itu juga ikut naik. Dan ini yang akhirnya bisa ngedorong inflasi sektoral serta mengurangi daya beli masyarakat gitu. Ya benar banget. Nah, sekarang untuk dampaknya ke ekspor gimana nih? Kalau impor kan tadi kan efeknya beda-beda ya. Nah, kalau ekspor nih bisa dijelasin nih gimana nih? Nah, ini dia yang sering banget dilupain. Begitu Indonesia naikin tarif impor, negara lain biasanya kan nggak akan diem aja. Mereka bisa balas dengan tarif tambahan, standar teknis yang lebih ketat ataupun aturan keberlanjutan yang bikin produk kita ini susah masuk. Ini yang disebut strategi retaliation. Oh, jadi kayak misalkan lu naikin tarif, ya udah gue balas juga dengan gue naikin tarif juga gitu. Nah, ya benar banget dan dampaknya juga lumayan berasa di beberapa sektor. Pertama misalkan ada otomotif gitu ya. Ekspor otomotif itu memang besar tapi fluktuatifnya parah. 2018 sampai 2019 itu sempat tinggi, lalu drop pada tahun 2020 karena dua hal. Karena ketika 2020 ini ada pandemi dan juga beberapa negara kayak Filipina dan juga Vietnam mulai kasih hambatan dagang. Di 2022 juga naik lagi, tapi 2023 melemah karena tekanannya belum hilang sepenuhnya. Meskipun industri otomotif kita kuat, tetap rentan sama retaliasi karena pasar utamanya itu tergantung negara mitra yang sensitif terhadap kebijakan tarif kita. Untuk sektor logam di sini tuh sempat booming di tahun 2021 sampai 2022, terutama karena adanya hirilasi nikel dan harga global lagi tinggi. Tapi di tahun 2023 itu turun lagi karena beberapa negara mulai memperketat impor logamnya Indonesia, termasuk tarif tambahan dan isu lingkungan. Jadi kalau misalkan harga global turun terus ada retaliasi, langsung berasa tuh karena kombinasi dua faktor ini tuh bikin ekspor logam jadi gampang goyang. Ya, jadi di sini tuh sedangkan sektor tekstilnya sektor yang paling kena pukul. Ekspor tekstil itu cenderung stagnan bahkan menurun sepanjang periode. Banyak negara mitra berbalas dengan standar tekstil super ketat, aturannya sustainable sampai tarif tambahan. Ya benar, sektor ini tuh yang paling sering teriak soal persaingan global. Ya betul sekali karena dia itu paling sensitif terhadap perubahan tarif dan retaliasi. Oke, untuk Ana bisa dijelasin retaliasi lebih detail? Jadi retaliasi itu kayak balasan dari negara lain karena Indonesia naikin tarif. Negara kayak Uni Eropa, Amerika Serikat, India, Filipina, atau Vietnam itu sering banget balas Indonesia. Tentu balasannya itu bisa macam-macam. Yang pertama bisa naikin tarif buat produk ekspor kita ataupun nambah aturan teknis dan standar kualitas. Terus juga syarat lingkungannya bisa jadi lebih diperketat ataupun bikin hambatan non tarif yang bikin barang kita susah masuk. Efeknya ke Indonesia itu apa? Yang pertama ada ekspor kita tuh bakalan jadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Yang kedua volume ekspor ke negara kita itu bakalan lebih menurun. Dan juga performa ekspor jadi nggak stabil terutama di sektor otomotif, logam dan juga tekstil. Apa sih implikasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia? Oke, jadi yang pertama tuh implikasi kebijakan tarif selektif. Karena tarif itu nggak bisa diterapkan sama ke semua sektor. Untuk tekstil ya masih bisa efektif, tapi kalau untuk logam dan otomotif hasilnya itu bakal lemah, jadi harus lebih selektif lagi lah. Terus kemudian selain tarif, kita juga perlu untuk memperkuat industri hulunya, terus menaikkan TKDN, memberikan insentif fiskal dan mendorong modernisasi supaya industrinya itu bisa lebih siap bersaing gitu. Selain yang udah dijelasin itu, diplomasi perdagangan itu juga penting. Indonesia tuh perlu lebih aktif di WTO, ASEAN, dan IPF sambil memperluas pasar ekspor supaya dampak retaliasinya itu bisa dikurang. Nah, sedangkan untuk jangka panjang, fokusnya itu ada di efisiensi logistik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, regulasi yang stabil, dan juga integrasi rantai pasok agar industri makin bisa kompetitif lagi. Kesimpulan dari hasil diskusi kita, jadi analisis menunjukkan bahwa kebijakan tarif Indonesia dari tahun 2018 sampai 2023 itu berdampak berbeda di tiap sektor. Tarif itu efektif dalam menekan impor tekstil karena substitusi domestiknya itu disiap, tetapi kurang berhasil pada logam dan otomotif yang masih bergantung pada input impor. Tarif juga memicu kenaikan harga domestik akibat tarif pass-through, terutama di sektor yang dengan ketersediaan substitusi yang rendah. Nah, dari sisi ekspor, kebijakan tarif memicu retaliasi dari negara mitra yang menekan daya saing ekspor, terlihat dari fluktuasi kinerja ekspor otomotif, logam, dan tekstil. Jadi, secara keseluruhan, tarif hanya memberikan perlindungan jangka pendek dan membawa resiko tambahan. Oleh karena itu, kebijakan tarif itu perlu diimbangi dengan penguatan struktur industri, efisiensi rantai pasok, modernisasi, dan diplomasi perdagangan agar daya saing Indonesia itu tetap berkelanjutan gitu. Mungkin itu saja diskusi lengkap kita soal dampak tarif tahun 2018 sampai 2023 di Indonesia. Semoga bermanfaat ke depannya dan makin membuka wawasan kalian tentang ekonomi internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.